Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus MGMP Bahasa Indonesia Wilayah Utara yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu guru hebat yang juga saya hormati. Syukur alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa bertemu di tempat ini ya, di tempat kami di SMP 1 Aimel dalam salah satu kegiatan pengembangan kompetensi kita yang insya Allah nanti akan bisa menunjang pelaksanaan tugas kita di dalam mendidik anak bangsa. Selawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang saya hormati, kami selaku tuan rumah ya merasa sangat senang, sangat bahagia, sangat bangga, merasa sangat terhormat ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu guru semuanya memilih tempat kami sebagai salah satu lokasi untuk melakukan kegiatan yang luar biasa ini. Jadi sebagai tuan rumah merupakan kehormatan yang sangat besar bagi kami. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya utarakan ya. Yang pertama, bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini, pengembangan diri untuk kita guru merupakan suatu kegiatan yang seharusnya harus kita lakukan, wajiblah kita lakukan. Artinya perubahan situasi, terutama perubahan zaman yang sekarang ini menuntut kita untuk selalu terus bergerak ya, bergerak mengikuti perkembangan zaman itu. Kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan perubahan zaman itu, terutama sekarang yang pesat sekali adalah perubahan teknologi ya, maka kita akan tertinggal jauh ya. Nanti jangan-jangan siswa kita akan lebih pintar dari kita gitu. Supaya dia tidak begitu, maka kegiatan-kegiatan seperti ini memang seharusnya harus kita lakukan supaya kita terus mengupgrade diri ya. Kita terus memperbaharui kemampuan kita, pengetahuan kita, keterampilan kita supaya bisa beradaptasi dengan perubahan zaman itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tetapi perubahan itu, pengembangan diri yang kita lakukan untuk menghadapi perubahan itu, Bapak Ibu sekalian, itu akan sulit kita lakukan, akan sulit kita terapkan apabila kita masih berkutat kepada masalah-masalah klasik yang ada di lingkungan kita, artinya di lingkungan pembelajaran lah, di kelas. Artinya masalah-masalah klasik itu adalah masalah yang itu saja. Contoh kecil Bapak Ibu sekalian, dari sisi pembelajaran ya. Kalau misalnya antara guru sama murid sama hobinya, misalnya hobinya sama-sama jam kosong, banyak itu ya. Gurunya senang jam kosong, muridnya apalagi. Nah, apabila kita masih berkutat kepada masalah yang itu, maka jangan harap kita bisa berkembang. Artinya kita belum selesai kepada satu masalah yang masalah klasik, tetapi itu sangat fundamental. Nah, itu dulu harus diselesaikan Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya di lingkungan kita masih sama dia hobinya antara guru sama muridnya, maka satu-satu itu harus dipotong dulu.
Misalnya muridnya masih suka jam kosong, maka gurunya yang pertama harus dipotong. Artinya dipotong itu jangan punya hobi seperti itu. Jangan kalau dua-duanya punya hobi nanti saling mendukung hobinya. Kalau udah saling mendukung ya kacau lah pembelajaran gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami di sini ya sudah mencanangkan secara resmi pada tanggal 12 Februari melalui pertemuan guru dengan Bapak Ibu guru. Di sini kami mencanangkan SMP 1 Aimal ini sebagai sekolah yang zero jam kos. Ya zero itu kan kosong ya, nol ya, nihil gitu. Jam kos itu jam kosong. Nah, itu salah satu langkah kami untuk mengatasi masalah-masalah klasik. Program zero jam kos itu tidak akan terlaksana apabila tidak ada komitmen. Dan alhamdulillah kami di sini semuanya berkomitmen. Ketika ide ini saya lontarkan kepada Bapak Ibu guru, bagaimana kalau sekolah kita canangkan menjadi sekolah yang zero jam kos, saya bilang itu. Semua Bapak Ibu guru alhamdulillah mendukung, akhirnya terciptalah seperti itu. Dan alhasil setelah kita mencanangkan itu Bapak Ibu guru, kondisi-kondisi adanya jam kosong itu bisa kita minimalisir. Artinya 1, 2 memang masih sih ada, artinya kan kita sebagai manusia juga tidak selamanya fit gitu ya, tidak selamanya fight, tidak selamanya siap untuk melaksanakan tugas. Ada kalanya kita punya kendala 1, 2, entah itu kendala kurang sehat atau ada keperluan-keperluan lain yang menyebabkan mau tidak mau kita harus meninggalkan tugas kita, dan itu manusiawi. Nah, tetapi setelah kami melaksanakan kegiatan program zero jam kos itu, kondisi-kondisi seperti itu bisa kita minimalisir. Artinya begini, kalau misalnya hal-hal yang menjadi kendala kita tidak masuk melaksanakan tugas itu kira-kira masih bisa kita tolerir, maka Bapak Ibu guru sangat berat untuk meninggalkan dia. Itu pengaruhnya setelah kita laksanakan program ini. Artinya kadang-kadang kan karena dasar hobi yang sama ya, misalnya pilek-pilek sedikit kirim WA ke kepala sekolah, mohon izin Bapak kepala sekolah nggak bisa masuk hari ini, kurang sehat, padahal cuma pilek-pilek sedikit gitu. Nah, kalau sekarang insya Allah hal itu lebih kita minimalisir. Artinya begini, sebab kita kasih gambaran ya Bapak Ibu. Kami di sini misalnya kalaupun ada jam kosong, maka jam kosong itu harus segera diatasi oleh teman-teman yang lain, entah itu guru BP atau guru piket. Nah, tugas dari yang mengganti itu tidak hanya sekedar misalnya gini, ada satu guru yang berhalangan ya, dia titip tugas. Maka tugas yang dititip itu tidak hanya dilepas di ketua kelasnya, ini tugas dari bapak atau ibu gurunya, kamu kerjakan, nanti selesai kumpulkan terus ditinggal. Tidak boleh dia begitu. Jadi apabila misalnya ada guru yang berhalangan dikasih tugas, maka yang dikasih tugas misalnya minta bantuan kepada guru piket, maka guru piket itu harus mengawal kelas itu sampai dia selesai jamnya. Jadi kan berat jadinya ya, berat tugas pengganti itu. Nah, itu yang dibayangkan oleh Bapak Ibu guru, sehingga mikir 2 kali dia untuk melepaskan bebannya kepada teman yang lain. Itu yang kami lakukan untuk mengatasi hal-hal yang sangat fundamental gitu. Hal biasa di mana-mana ini program ini sebenarnya di mana-mana itu biasa dilakukan ya, tetapi kami di sini menganggap itu perlu karena sangat fundamental. Kalau tidak begitu ya 5 menit aja, jangankan 1 atau 2 jam pelajaran, 5 menit aja kelas itu tidak ada gurunya, maka banyak hal yang bisa terjadi di sana. Anak berantem lah, kemudian anak bolos, dah macam-macam. Itu karena tidak ada gurunya. 5 menit, jangankan apalagi kalau dia sampai 1 jam atau 2 jam kan. Itu salah satu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus selesai dengan masalah klasik. Nah, kaitannya dengan yang sekarang Bapak Ibu sekalian tentang kurikulum baru.
yang kita kenal dengan kurikulum merdeka, dan sebentar lagi akan diresmikan menjadi kurikulum nasional ya oleh pemerintah. Maka kami titip pesan kepada Bapak Ibu guru untuk menjadi penyampai gitu. Penyampai artinya sekarang ini kan banyak sekali anggapan-anggapan, banyak yang miskonsepsi lah istilahnya. Ketika baru ada berita bahwa pemerintah akan meresmikan adanya kurikulum nasional, maka ribut di media sosial. Ini belum apa-apa, belum kita selesai dengan kurikulum merdeka, sudah lagi ganti kurikulum katanya. Nah, itu tugas kita sekarang adalah meluruskan pemahaman orang seperti itu, bahwa kurikulum itu tidak berganti Bapak Ibu. Yang akan diresmikan itu adalah kurikulum merdeka yang sedang kita laksanakan sekarang. Tetapi nanti dikemas, dia karena berlaku secara nasional, maka akan dikemas dengan nama kurikulum nasional. Itu sebenarnya adalah kurikulum merdeka. Nah, kemudian apa yang kita lakukan tentang mempelajari teori-teori tentang kurikulum merdeka, saya kira pada tahap sekarang ini Bapak Ibu sekalian, itu sudah kita harus lebih menukik sekarang. Kalau misalnya teori-teori umum, saya kira semua sudah paham sekarang. Apa itu profil pelajar Pancasila, apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan sebagainya itu saya kira semua kita sudah banyak paham. Artinya tidak asing lagi, karena banyaknya sumber belajar yang bisa kita pelajari. Nah, saya pikir sekarang sudah saatnya kita menukik ke teknisnya, bagaimana kita mengimplementasikan ilmu-ilmu itu ke dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Bagaimana kita menciptakan pembelajaran di kelas itu sebagai pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi murid, kan itu. Teknisnya bagaimana? Sehingga kemarin juga waktu MGMP IPA di sini Bapak Ibu, saya juga titip pesan, titip harapan ya. Coba sekarang kegiatannya saya bilang itu mulai roadshow dari sekolah ke sekolah, itu langsung masuk ke laboratoriumnya, saya bilang itu. Bongkar alat-alat di laboratorium itu, saya bilang. Bongkar dia, kemudian pelajari bagaimana cara mempergunakannya. Jangan sampai alat-alat di laboratorium itu sampai sekarang, sejak dia dikirim kemudian sampai sekarang masih di dalam dus, saya bilang itu. Maksud saya supaya kita langsung aja sekarang ke teknis kita ngajar di kelas, kan itu lebih mengena ke pembelajaran di kelas. Ketika kita mengadakan pembelajaran dengan metode praktikum misalnya, itu tidak bisa jalan gara-gara gurunya tidak bisa mempergunakan alat yang ada kan. Nah, itu saya kira yang perlu sekarang Bapak Ibu, kita lebih ke hal-hal teknis. Karena terus terang sampai sekarang begitu masifnya sosialisasi tentang kurikulum merdeka, tetapi masih dipertanyakan pengaruhnya, impactnya terhadap pembelajaran di kelas. Ya, ilmunya macam-macam, teorinya setinggi langit tentang kurikulum merdeka. Tetapi ngajar di kelas ya sama saja dengan sebelum-sebelumnya gitu. Makanya itu saya kira yang perlu Bapak Ibu yang kita lakukan sekarang, titik poin kegiatan pengembangan diri kita melalui wadah-wadah seperti ini, komunitas-komunitas belajar seperti ini. Harapan kami mudah-mudahan lebih kepada hal-hal yang berbau teknis sehingga bisa menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menyenangkan bagi murid itu. Karena seperti kami di sini melihat bagus tidaknya pembelajaran di kelas itu indikatornya hanya bunyi bel Bapak Ibu sekalian. Bunyi bel. Artinya contoh misalnya bel pulang. Ketika bel pulang berbunyi terus siswa bersorak gembira, itu indikator bahwa kelasnya itu adalah penjara bagi anak-anak. Kan gitu ya. Bel pulang teng teng teng, hore, kita kayak seakan-akan bebas dari penjara.
Nah, tetapi misalnya ketika bel pulang atau bel ganti pelajaran berbunyi, terus anak-anak menggerutu becat tutup, itu berarti udah anak-anak udah nyaman di kelas itu, tidak mau pulang. Berarti kelasnya udah berhasil. Nah, bagaimana cara kita sekarang menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak sehingga tidak mau pulang dia, terus sampai rumah rindu mau ke sekolah gitu. Itu yang kita inginkan. Terakhir Bapak Ibu, ini pesan untuk pengurus ya. Kami di forum MKKS itu sudah sering berdiskusi tentang keberadaan MGMP. Jadi dari kepala sekolah kami mengusulkan kalau bisa, yang pertama Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan komunitas seperti ini kalau bisa enggak dia dilakukan di luar jam pelajaran. Satu, ya. Supaya kenapa? Supaya misalnya kalau di satu sekolah ada sekitar 5 atau 6 gurunya ya, semuanya bisa ikut dan pembelajaran di sekolah tidak terganggu. Itu satu. Kan tidak ada tidak ada bedanya pagi sama siang misalnya setelah pulang. Cuman dituntut komitmen aja sih, mau ndak kita mengorbankan waktu istirahat kita pada waktu siang. Ya, itu satu. Kalau bisa terus kalau dia bisa ini, artinya kalau dia gitu kita enak jadinya, yang dari pihak sekolah, dari pihak pimpinan sekolah, kita enak memberikan izin kalau mau misalnya 5 orang gurunya dalam satu mata pelajaran, mau MGMP hari H tapi waktunya di luar jam pelajaran, silakan saja, tidak ada berarti kita. Tetapi kalau masih mempergunakan jam pelajaran seperti ini misalnya, seperti kami di sini melaksanakan program zero jam kos, itu kalau 5 orang kan udah kerepotan kami mengatasi. Itu satu pertimbangannya Bapak Ibu sekalian. Terus yang kedua, usulan kami, kalau ada kegiatan seperti ini supaya sekolah aman juga di pendanaan BOS, maka informasikan ke dinas. Sebab transport kegiatan seperti ini tidak bisa kita bayar lewat dana BOS, Bapak Ibu sekalian, kalau suratnya itu atas nama MGMP. Yang bisa kita bayar itu minimal dia yang penyelenggaranya itu adalah Kanit atau paling bagus dinas. Jadi kami punya pengalaman di sini Bapak Ibu untuk kegiatan forum sekolah penggerak yang difasilitatornya Pak Lukmanul Hakim, ya, terdiri dari 4 sekolah, mau mengadakan lokakarya. Terus sebenarnya modenya pakai mode daring, tapi kami sepakat untuk pakai mode luring supaya kita bisa bertemu, saya bilang gitu. Nah, kita mengadakan di sini, saya bersurat sebagai tuan rumah, bersurat ke dinas, bilang ke dinas bahwa kami akan melaksanakan kegiatan ini. Tolong dibuatkan kita surat. Bersuratlah ke dinas, dan kemudian dinas meminta kami kemudian untuk tolong kirimkan data pesertanya siapa saja. Kita kirimkan. Nah, setelah kita kirimkan data peserta, dinas kemudian membuatkan kita surat tugas untuk melaksanakan kegiatan itu. Jadi surat tugas ada di dinas. Nah, yang itu bisa dibiayai, aman kita di BOS. Jadi jangan heran misalnya kalau misalnya masih pakai KOP MGP dan sekolah Bapak Ibu minta transport dari sekolah, kadang-kadang sekolah juga agak berat seperti itu karena seperti susah kita SPJ-nya yang bisa diakui itu. Kalau misalnya surat dari dinas, aman kita. Sebab permasalahan di sekolah itu tidak hanya melulu karena uang, tidak ada uang. Artinya uang ada, tapi yang jadi permasalahan boleh tidak kita pakai, itu aja jadi masalah. Nah, dengan cara seperti ini maka boleh tidak itu sudah bisa kita pastikan dia jadi boleh. Jadi kita plong gitu. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Selamat ber-MGMP di tempat kami, di sekolah kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu merasa nyaman di sini. Kalau ada hal-hal yang kurang nyaman, tolonglah dimaafkan ya. Terima kasih atas segala perhatiannya, atas kehadiran Bapak Ibu. Ini luar biasa, sampai 74 katanya, ini sudah luar biasa Bapak Ibu.
Dan mudah-mudahan setelah ini langsung dibuatkan sertifikat ya, supaya Bapak Ibu tidak lagi berburu sertifikat menjadi tim buser ya. Tim buser, tim buru sertifikat. Sebab sekarang juga sudah ada informasi terbaru yang keluar malam Sabtu kemarin bahwa sertifikat PMM yang sudah Bapak Ibu dapatkan pada tahun 2023 itu bisa dipakai. Kalau kemarin kan sejak aja ya, 2004 ya. Tetapi sejak malam Sabtu kemarin sudah ada rilis resmi dari kementerian. Yang pertama, RHK misalnya keliru, RHK-nya bisa diedit, bisa dibatalkan RHK-nya, buat ulang, itu satu. Kalau kemarin kan tidak bisa. Yang kedua, sertifikat PMM yang sudah didapatkan dari tahun 2023 itu masih bisa dipakai untuk diupload pada menu peningkatan kompetensi di PMM. Dan itu sebenarnya tidak wajib juga gitu, tidak dinilai juga, tetapi hanya sebagai bahan pertimbangan penilaian kepala sekolah. Oke. Begitu Bapak Ibu, sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Tadi sudah dibuka ya, berarti tidak perlu kita buka. Saya akhiri, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.